Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pada semester 2 ini. Dan sebelum kita belajar, mari kita bersama anak-anakku sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah semoga Anda diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan ini, tema yang kita pelajari adalah haji dan umroh. Adapun tujuan pembelajaran yaitu satu, ananda siswa dapat menyebutkan arti haji dan umroh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil Al-Quran tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan miqat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. 5, siswa dapat menjelaskan hikmah haji. 6, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan haji dan umroh. Adapun materi yang kita pelajari, yang pertama adalah pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa disebut berkunjung. Secara lengkap yaitu mengunjungi Baitullah ke Mekah untuk beribadah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan haji adalah wajib atau fardu ain bagi yang mampu sekali seumur hidup. Adapun dalil haji, diwajibkan haji itu surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah setiap orang wajib mengerjakan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Adapun ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun 6 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah berada 1442 Hijriah. Selanjutnya adalah syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga adalah balik, keempat adalah merdeka, kelima mampu. Mampu di sini dari segi biaya, ada kendaraan, aman, sehat jasmani, dan terkhusus wanita adalah ada mahramnya, ada keluarga yang menemaninya. Inilah yang menjadi syarat dilaksanakannya haji. Selanjutnya rukun haji yang pertama niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun rukun umroh niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, jadi perbedaan antara haji dan umroh yaitu dari segi wukuf. Haji dilaksanakan dengan wukuf, sementara umroh tidak ada wukufnya. Itulah perbedaan haji dan umroh yaitu dari segi pelaksanaan wukuf. Adapun arti yang penting niat. Nah, niat adalah ikatan hati untuk masuk dalam prosesi haji ditandai secara fisik dengan memakai baju ihram. Wukuf adalah berdiam diri sejenak di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu 1 hari sebelum Idul Adha. Adapun orang yang tidak melaksanakan haji, maka dia disunahkan untuk melakukan amalan puasa. Disebut puasa Arafah. Utamanya dosanya diampuni 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang selanjutnya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Adapun orang yang
pertama kali memasuki Masjidil Haram disunahkan untuk melaksanakan tawaf. Nah, adapun sa'i saya adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Sementara tahallul penghalalan atau memotong rambut sedikitnya 3 helai. Tertib dilaksanakan secara berurutan dan teratur. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji pertama memulai ihram dari mikat. Yang kedua bermalam di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga melontar jumrah akobah pertama 10 Zulhijjah. Yang keempat bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah atau disebut hari-hari tasyrik. 5 melontar 3 jumrah tanggal 13 11 sampai 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Menghindari diri dari melanggar larangan haji. Adapun larangan haji yang pertama memakai harum-haruman, memotong rambut, kuku, memetik, mematahkan ranting pohon, membunuh binatang, mengenakan pakaian yang berjahit bagi pria, memakai penutup kepala dan lain-lainnya. Nah, inilah larangan-larangan haji ketika kita memakai baju ihram, tidak dilarang hal tersebut. Adapun perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji adalah bagian pokok ibadah haji yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Sementara wajib haji, jika kita melanggar atau tidak melaksanakan, bagian ibadah haji adalah bagian ibadah haji bukan yang pokok yang wajib dilaksanakan. Tetapi apabila salah satunya ditinggalkan maka hajinya tetap sah, namun harus membayar, namun harus diganti atau dibayar dengan dam. Apa itu dam? Denda berupa menyembelih seekor kambing atau puasa 10 hari. Caranya 3 hari di tanah Arab, 7 hari di tanah airnya. Bagi jemaah haji yang melanggar larangan haji tadi atau tidak melaksanakan wajib haji, maka hajinya tetap sah, tapi dia harus bayar dam atau denda. Selanjutnya mikat. Mikat artinya batas memulai ihram. Mikat dibagi dua, ada namanya mikat zamani dan mikat makani. Mikat zamani musim haji. Batas waktunya diperbolehkan melaksanakan ihram haji. Mikat zamani haji mulai dari 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Mikat zamani umrah waktu untuk melaksanakan haji umrah yaitu kapan saja. Selanjutnya mikat makani artinya batas tempat memulai ihram. Pertama Jeddah, jamaah haji dari Indonesia, Pakistan, Malaysia, Australia. Jeddah tersebut ya Lamlah. Yang kedua Mekah, jamaah haji dari penduduk Mekah. Tiga Hulaifah atau Bir Ali, jamaah haji dari Madinah. Juhbah, jamaah haji dari Syria dan Mesir. Karnul Manazil, jamaah haji dari Najam. Satu Irkin, jamaah haji dari Irak. Inilah tempat-tempat orang-orang memulai ihram, batas memulai ihram. Selanjutnya hikmah haji dan umroh. Yang pertama mendidik berjiwa teguh dan sabar. Yang kedua mempertebal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, memupuk persamaan derajat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, menyaksikan bukti kebesaran Allah dan peninggalan sejarah. Zakir dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan umroh dan haji. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Artinya umroh ke umroh menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki untuk melaksanakan umroh dan
haji sehingga kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Menutup, jazakumullah khair atas perhatiannya semua ananda yang sempat melihat materi ini. Insyaallah semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk beribadah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan insyaallah semoga kita semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh. Dan hari ini ilmu Anda bertambah tentang haji dan umroh. Wassalamualaikum